Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, makanan itu ternyata memiliki korelasi positif terhadap dikabulnya doa dan diterimanya ibadah atau tidak. Artinya apa? Ketika makanan yang dikonsumsinya itu berasal dari bisnis yang haram, maka kecenderungan doa-doanya akan tidak dikabulkan oleh Allah. Begitu juga ibadahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ketika makanan yang dikonsumsinya berasal dari bisnis-bisnis yang tidak halal atau bisnis haram. Begitu juga sebaliknya, ketika makanan yang dikonsumsinya halal, maka ada kecenderungan ibadah dan doanya akan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, statement ini sebenarnya terinspirasi dari sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, as'asha akhbara yamuddu yadaihi ilas sama, ya Rab ya Rab, mashrabuhu haramun malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabulah. Kata Nabi, ada seorang manusia yang menengadahkan tangannya di hadapan Tuhannya, di hadapan Allah, meminta diampuni, minta diberkahi, minta diberikan jalan keluar yang terbaik, minta sesuatu apapun minta, tapi mashrabuhu haramun, minuman yang diminumnya berasal dari uang, dari bisnis yang tidak halal. Wamal basuhu haramun, dan pakaian yang digunakannya berasal membeli dari uang yang berasal dari bisnis yang tidak halal atau haram. Wa khudhiya bil haram, dan seluruh aspek kehidupannya, bisnisnya dan makanannya berasal dari bisnis yang tidak halal. Maka kata Nabi, fa anna yustajabulah, bagaimana Tuhan bisa mengabulkan doamu ya? Ketika bisnismu haram, kau pakai untuk minum, kau pakai untuk pakaian, kau pakai untuk konsumsi makanan. Artinya apa? Bahwa sekali lagi ada korelasi positif antara konsumsi makanan yang dikonsumsi dengan diterima atau tidaknya ibadah dan doa seseorang. Saudara-saudara sekalian, ada satu penelitian ya, riset yang cukup panjang dilakukan oleh seorang ilmuwan berasal dari Perancis tahun 1873 ya. Beliau wafat pada tahun 1944. Namanya Alexis Carrel. Alexis Carrel ini seorang ahli bedah inovatif pertama yang berhasil melakukan pembedahan pembuluh darah pertama ya bagi jantung manusia, dan prestasinya mendapatkan hadiah Nobel, hadiah kebangsawanan yang sangat prestisius dalam bidang keilmuan. Dia mengatakan apa? Dari hasil penelitian dan risetnya mengatakan bahwa setiap senyawa yang dikonsumsi oleh manusia itu ternyata berpengaruh terhadap sikap mental. Maknanya apa? Dia katakan senyawa yang negatif, ketika manusia mengkonsumsi senyawa yang negatif, maka kecenderungan perilakunya juga negatif. Begitu juga sebaliknya, ketika makanan yang dikonsumsinya itu positif, maka kecenderungannya berlaku, sikap mentalnya kecenderungan positif. Nah, saudara-saudara sekalian, artinya apa? Bahwa dalam Islam itu persoalan makanan itu menjadi penting. Makanan halal itu sangat berpengaruh terhadap diterima atau tidaknya ibadah seseorang. Bahkan tidak hanya sampai persoalan diterima atau tidaknya doa dan ibadah. Ada satu hadis Nabi mengatakan, kullu lahmin nabata minal haram an-naru aula bih. Jadi setiap daging yang tumbuh pada tubuh kita, darahnya mengalir berasal dari barang-barang yang bisnisnya haram, maka an-naru aula bih, kecenderungan tersentuh oleh api neraka sangat besar. Ini kan berarti fatal, bahwa makanan dan minuman yang halal dan yang haram itu ternyata berpengaruh terhadap tadi tidak hanya berpengaruh pada ditolak dan terimanya doa, tetapi juga berpeluang orang itu akan mendapatkan sentuhan atau siksa dari api neraka. Saudara-saudara sekalian, ini artinya bahwa sekali lagi Islam memberikan perhatian yang sangat serius. Konsumsi halal itu menjadi penting ya. Mengkonsumsi barang-barang yang haram dari bisnis yang haram itu ternyata berdampak pada doa-doa dan ibadah kita yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa bisnis yang haram? Tentu panjang lebar ya, salah satunya bisnis yang dilakukan dengan cara menipu, bisnis yang dilakukan dengan cara riba ya, bisnis yang dilakukan dengan cara
maisir ya, gambling, bisnis judi dan seterusnya. Pokoknya semua bentuk yang haram itu berdampak pada diterima atau tidaknya ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.